Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Alhamdulillah, Iwan Nawat, pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV, kami sekarang sedang berada di Jalan Bangun Sarkoro di Menteng di Ring 1. Kami akan berbincang-bincang dengan Ustadz yang begitu akrab ya dengan Anda semuanya, Ustadz Haikal Hasan. Kita dalam acara Sahur Bersama Tokoh. Di sini juga ada ibu-ibu pengajian Raudah ya, ibu-ibu Menteng nih. Ada dokter, ada istri-istri jenderal ya. Di sini ada Dokter Gigi Haji Hurial Ilyas. Ya sudah ada di sebelah saya nih. Kiai kita. Kiai belum. Haikal Hasan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi ketika kita baru mulai ada Pak Dokter nanya nih. Rasil itu Syiah ya? Waduh, pertanyaannya berat itu. Masya Allah. Bisa dibantu menjawab Pak Ustadz Haikal? Jadi kalau mau membahas dari situ, sekaligus topik kita kelihatannya mengatasi atau menghadapi hoaks kali ya. Iya. Menghadapi hoaks. Maka ini menjadi kasus pertama ini untuk dalam acara Sahur Bersama ini. Jadi saya klarifikasi dulu sebentar kalimat tadi ya. Rasil Syiah. Syiah itu manusia, Rasil itu televisi. Bisa nggak dibilang bangku itu Syiah loh? Nggak bisa. TV itu Syiah nggak bisa. Radio Syiah nggak bisa. Mobil Syiah nggak bisa. Jadi ya selalu netral. Yang namanya media tuh netral. Tergantung isinya. Siapa yang lagi bicara? Siapa yang membawakan? Itulah kalau mau dibilang orangnya ya orangnya. Tapi kan selama ini kita mendengar bahwa ini adalah ada unsur persaingan, ada unsur fitnah, ada unsur hoaks dan sebagainya. Saya kebetulan kenal dengan pemilik dan sahabat saya. Iya. Dan masih ada hubungan famili juga. Farid Talib dan Ihsan Talib. Nah, itu ya. Salam untuk Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apalagi kita sama-sama di Al Irsyad, Al Islamiyah. Al Irsyad siapa itu Al Irsyad? Waduh, Masya Allah, periode awal yang turut berjasa memerdekakan negara ini. Bahkan sebelum Muhammadiyah, bahkan sebelum Nahdlatul Ulama. Karena dibawa oleh Syekh Ahmad Surkati dan mengawali bersama Jamiatul Khair. Inilah cikal bakal perlawanan terhadap Belanda. Jadi insya Allah dalam dada kita ada pejuang NKRI. Insya Allah. Jadi bukan ya Bapak Ibu sekalian ya, bukan ya. Yang namanya itu netral, tergantung dari siapa yang mengisi. Ya, kalau umpamanya misalnya kemarin ada kasus rame nih, jangan bawa politik katanya. Masjid ya masjid, politik itu kotor, politik itu penuh intrik. Saya yakin antum juga nggak setuju gitu kan? Politik itu ya tergantung siapa yang bawa. Kalau politik diisi sama maling, politik maling. Politik diisi sama Kantor? Politik diisi sama Islam, ya politik Islam. Jadi itu netral, nggak bisa dikatakan menjudge itu semua, nggak bisa. Mudah-mudahan klarifikasi ini menghilangkan segala hoaks yang ada ya. Jadi bagaimana kita menyikapi hoaks yang beredar macam-macam? Jadi kita ambil contoh Rasulullah SAW. Beliau kan pernah mendapat hoaks. Wah, emang dulu ada WhatsApp, Ustaz? Ada Instagram enggak? Yang namanya hoaks bukan cuma WhatsApp, bukan punya Instagram, bukannya Facebook, bukannya Twitter. Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu kan Aisyah ingin pamit buang air kecil ya, atau pamit ke air lah, atau kalau orang Sunda bilang kacai gitu ya. Kalau Betawi bilang, gue mau ke Jamban dulu nih. Gitu. Berbagai macam cara dan ucapan. Nah, namun jangan lupa Aisyah itu istri daripada seorang raja, istri dari seorang pembesar, istri dari seorang rasul, istri dari seorang kepala rumah tangga yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sebegitu hebatnya dia nggak mau diantar. Keren kan? Ini keren, ambil kisahnya ini banyak hikmah ini. Jadi beliau turun dari untanya, dan untanya itu ada seperti dudukan dan ada inian ya. Turunlah beliau ke air, kacai, ya, badai kacai. Lah kemudian
ternyata pasukan udah mau jalan dan tidak ada yang Nggak tahu, konfirmasi. Jalanlah semua pasukan itu sampai ke Madinah. Begitu Aisyah keluar, loh ini kok sepi. Padang pasir. Kosong, isinya gurun, singa gurun, kalajengking gurun, macam-macam berbahaya. Beliau duduk kayak di samping pohon kurma sampai nangis saja begitu. Rupanya ada seorang sahabat lewat. Loh. Sofwan. Loh, Ummahatul Mukminin. Kok di sini gitu kan? Bagaimana ini gitu kan? Aku begini gitu ya. Upami bade uwi wawartos heula nya kata Sofwan. Wawartos heula nya. Bade ka mana? Ka bumi urang kata gitu ya. Ya udahlah, naiklah untaku. Naik untaku. Naik dan beliau tuntun gitu loh untanya. Begitu masuk Madinah ada Ubay di situ. Abdullah bin Ubay, tokoh daripada munafik. Ubay bin Ka'ab termasuk tokoh munafik. Ada Umayyah di sana. Wah, ini Aisyah selingkuh. Hoax. Jadi hoax sudah ada dari zaman dulu ya. Ada. Yang berita bohong aja. Iya. Ibrahim dibikin hoax sama Namrud. Ya. Nabi Musa dibikin hoax sama Fir'aun. Jadi pembuat hoax itu adalah sebenarnya musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama, musuh-musuh negara. Ya, Kapolri, Pak Tito dan seluruh jajarannya menyanangkan perang terhadap hoax. Karena apa? Ini berdasarkan sebuah studi, Bang Krisna. Hoax itu betul-betul bisa memecah belah umat. Maka pertanyaan tadi, sikap kita gimana dalam hoax? Pertama, cek dulu. And recheck. Tabayun. Benar nggak? Oh benar. Oke, 2. Kalau nggak benar langsung buang. Benar? Ini hoax. Benar? Ya, cek. Tabayun. Nggak benar langsung buang. Benar nggak nih? Oh benar juga, benar. Manfaat nggak buat orang banyak? Nggak manfaat, simpen atau buang. Ada berita yang benar tapi nggak manfaat. Contohnya, ternyata 2 kali 2 sama dengan 4 loh. Benar nggak? Benar. Mau sebarin nggak sama orang lain? Ngapain? Kan pada tahu. Ya, udah pada tahu lah. Ternyata Monas tuh Jakarta Pusat loh. Anak kecil juga tahu keles gitu dong. Ya. Itu berita bener nggak? Bener nggak berita itu? Disebar jangan. Buat apa nggak ada manfaat? Ada hoax, cek, tabayun, bener nggak? Bener. Oke, manfaat nggak buat orang? Ada loh manfaatnya. Turun lagi ke bawah. Ada nggak orang yang tersinggung atau agama atau suku atau ras? Ada nggak? Oh ada. Buat lu aja menggolong sama kelompok lu. Iya kan? Contoh. Ternyata yang manfaat buat Anda tapi nggak manfaat buat orang. Ternyata Ustadz Haikal tinggalnya di Condet loh. Apa urusan itu disebarin? Ya. Ini udah benar dan semuanya benar juga. Tahu gini. Harus menyinggung perasaan orang nih. Jadi nggak berat nyontoinnya nih. Si Fulan bin Fulan. Si Fulan bin Fulan. Ternyata si Fulan bin Fulan ini dia koruptor loh dan diputuskan pengadilan loh. Gitu. Ibu mau sebarin nggak? Nggak usah lah gitu loh. Yang ibu sebarin itu kalau iya semua. Contoh. Apakah ini benar? Ya benar. Oke. Tabayun dulu. Cocok nggak? Ya ternyata betul. Ya. Manfaat nggak buat orang banyak? Oh manfaat. Ya. Ada yang kesinggung nggak? Oh nggak ada. Semua juga sebar. Tuh rangkaiannya begitu. Kenapa saya katakan yang tadi yang poin itu yang paling bawah? Karena Nabi juga melarang. Tutup aib saudaramu. Tutup aib saudaramu. Apalagi kalau turut mencaci, itu bisa fasik. Rasulullah bilang, sibabul muslimin fusukun. Mencela orang muslim itu fasik. Fasik. Mencela itu fasik. Kalau umpamanya salah dalam mencelanya, itu fitnah. Kalau benar dalam mencelanya, itu ghibah. Udah kagak ada yang benar dah, beneran. Ya. Dari semua jurusan kadang benar. Kadang bener deh. Coba ibu bilang, Ustadz Haikal kalau lihat langsung gendut loh. Mau disebar nggak? Mau. Nggak usah lah gitu ya. Ustadz Haikal.
Loh, beda dong ya. Kan kita ini kasusnya. Kalau dia membuka aibnya sendiri, dia mendapat kehinaan tentunya. Yang jadi masalah, kita dalam menyikapi hoaks. Itu pertanyaannya. Oke. Enak ngobrol sama Ustaz Haikal ya. Betawinya deh, sama sama kita. Dulu kan konsep Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Di Jakarta Timur masih banyak sawah dulu. Jadi di pasar Selatan banyak buah-buahan. Iya. Terus utara buat pelabuhan, barat buat perikanan. Iya. Konsep dulu zaman Belanda begitu ya? Iya, betul sekali. Sampai sekarang nih Bang Krisna, sampai sekarang sebenarnya belum dicabut daerah aneh, Condet, cagar budaya. Ada keputusan Gubernur DKI Bang Ali Sadikin. Tapi setelah Bang Ali dibangun namanya yang lain. Semua gubernur, mestinya Anda lagi nuntut nih sama Pak Anies. Pak Anies, tolong dong. Karena itu belum dicabut oleh semua gubernur, tolong tetap jadikan Condet cagar budaya Betawi. Nah, kagak ada. Sekarang rumah-rumah gedong. Dulu salak Condet. Iya. Emping Condet. Duren Condet. Asinan Condet. Asinan Condet. Itu Kebuli, nasi kebuli Condet. Semua. Sekarang parfum. Baru. Parfum isi ulang. Iya. Aduh, sekolah-sekolah juga Condet ya. Iya, dulu duku Condet, salak Condet ngetop, durian Condet, emping Condet ngetop. Apalagi kalau mau kawinan tuh apa namanya itu? Pantun-pantunan. Oh iya, palang pintu. Palang pintu. Oh. Wah, itu dari Condet tuh. Condet. Sampai sekarang masih ada Bang Krisna rumah-rumah yang tetap dipertahankan dan menjaga itu ada. Tapi jumlahnya paling cuma 5%-an dah. Sepanjang jalan Condet yang ada tahu tinggal 2 rumah yang masih asli. Aneh alhamdulillah almarhum Abah dari tahun 50-an udah punya tanah di Condet. Sampai sekarang kita kebagian dikit dah. Dulu sempat ke Kuitang, ngaji di Kuitang. Oh, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hafiz dan keluarganya. Iya. Sangat. Itu belum ada sentral kayak gitu sekarang ya. Itu dia. Di mana orang tiap minggu berduyun-duyun ke sana. Ya, dulu emang cuma satu ya. Kalau sekarang kan ada Asy-Syafi'iyah, ada At-Tahiriyah, ada Al-Azhar. Akhirnya juga udah nggak aktif lagi pengajiannya. Kenapa? Udah nggak aktif lagi Iya. ya. Ada Istiqlal, jadi menyebar begitu. Dan kalau umpamanya berkumpul pada satu titik, ya berat juga sih. 212, 7 juta orang kumpul. Masya Allah. Michael ini banyak juga yang juga masuk ke Rasil mengenai musik. Itu musik haram apa enggak sih menurut Islam? Nah, ente dan pemirsa Rasil TV akan menjawab dari kasus yang saya mau tanyakan begini. Saya punya teman. Gue sebut jangan namanya nih. Sebut aja ya. Sebut karena oh ya saya pernah minta izin dikasih. Namanya Muhammad Ikhwan. Teman SD. Mabok di dia. Tato di dia. Sembayang kagak. Datang ke rumah aneh bawa gembolan banyak banget, 1 karung diikat gitu loh. Apaan tuan? Enggak. Apaan itu? Enggak, ntar gue mau jalan sama teman-teman gue. Lu apaan lu bawa? Lihat golok. Golok. Beneran ini? Bulan Ramadan ini. Wan, apaan lu buat golok? Enggak. Ngerampok. Emang kerjaannya bang? Beneran aneh? Lah, lu gila ya? Ya, habis gimana? Yang gue rampok kan, dia sebutlah suku tertentu. Yang gue rampok, alamatnya di Ancol. Gue ke Ancol, ntar gini. Lu gila ya Wan ya? Ya bagaimana Kal, gue gak ada duit Kal buat hidup, anak bini gue gini. Jadi pekerjaannya rampok, tato, mabok, gak sholat. Muhammad Ikhwan, sohib anak kental. Aneh ceramain, aneh apaan? Udah deh Kal, lu kalau ceramah di TV aja dah, jangan gua. Udah deh Kal, udah deh. Kan gue tau lu sama kita kan sama-sama dulu. Kita lagi jalan asik, kita ngobrol, nongkrong. Jadi gue gak malu sama lu buka-buka begini. Tapi lu rampok, terakhir ke rumah gua, ntar gua ke bawa-bawa dong. Nggak ada, gua nggak ngaku deh. Akhirnya gitu, udah selesai. Akhirnya satu ketika dia lagi naik mobil sama saya, Kal, gua naik mobil sama lu, tapi lu jangan ceramah. Gue udah dengar semua ceramah lu. Dia keluarin handphonenya, nih YouTube lu nih Kal. Gue udah dengar semua ceramah lu, top. Terus, ya nantilah gua berubah. Saya setel lagu. Siapa yang Tombo Hati? Opik. Saya setel lagu itu.
Dan Opik pas nyanyi, yang nyanyi Gito. Gitaris. Terus. Kan ada tuh lagunya begini. Cukup bagiku Allah. Waduh, Masya Allah. Tiada Tuhan selain Allah, cukup bagiku Allah, kepada Nabi Muhammad. Sedih. Dia nangis, Bang Krisna. Dia nangis dan dia netes air mata. Dia buang muka gitu. Anak ingat gitu loh. Nah, Pewan? Enggak. Dia lap gitu loh. Terus cukup bagiku Allah, cukup bagiku. Kan gitu lagunya keren banget tuh. Setelah itu lagu itu lagi, lagu Opik lagi yang begini. Lagu Opik yang gini apa? Bukan yang sujud apa namanya, aku merasa terhina, sujudku apa sih itu lagunya tuh, aduh luar biasa. Bagus ya. Kata-katanya bagus, dia makin nangis, dia lagi ternyata dia nggak bisa menyembunyikan nangisnya, dia bahkan terisak. Ajarin gue sembahyang Kal. Coba itu. Ajarin gue sembahyang Kal. Subhanallah. Jadi mana bisa saya katakan musik haram? Bagaimana bisa saya menyatakan musik itu haram? Toh dia bisa, karena dia mendengarkan itu, maka hidayah turun dari jalan yang tak terduga-duga. Artinya apa? Kembali, jangan haramkan musiknya. Kalau kau dengar musik itu menghancurkan mentalmu, menghancurkan syariat agamamu, menghancurkan ibadahmu, boleh jadi itulah musik haram yang kau dengarkan. Ketika kau dengarkan, hidayah turun, kau menjadi lembut hatimu, kau menjadi dekat dengan Allah, itulah musik yang baik yang kau dengarkan. Jadi netral, sebagaimana politik, netral, tergantung siapa yang ngisi. Begitu juga musik, tergantung dibawa. Sikap sederhana yang paling rendah kita gambarkan begini. Pisau itu apa? Haram atau halal? Netral. Netral. Kalau dibawa sama anak kecil umur 2 tahun, haram, keteledoran, menjurus kepada kecelakaan dan melantarkan diri sendiri, atau walatulku biyadikum minat tahluka. Tapi ketika dipegang oleh koki yang masak, yang jago masak, gimana Bang Krisna? Tapi kan Ustaz kan banyak hadis-hadis yang mengharamkan musik tuh gimana? Hadis gimana status hadis itu? Kontroversi Bang Krisna, kontroversi. Sebagian pendapat ulama mengatakan musik yang tertentu di mana di dalamnya bertabuh-tabuhan, melalaikan, dan di dalamnya juga tidak. Kalau haram mutlak, kita tahu bahwa penyambutan Rasulullah dari Mekah ke Madinah menggunakan musik. Ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, duna. Pakai band tabok kalau orang Betawi bilang. Band ditabok kalau orang Betawi bilang, band tabok, rebana, pakai band tabok gitu ya. Nah, band tabok itu juga khas Betawi dan juga itu kental dengan budaya Islam. Budaya Islam saya bilang, bukan syariat Islam, supaya nggak terjadi kontroversi. Budaya Islam. Toh Nabi juga pada waktu hadis sahih banget Bukhari, Nabi juga mengizinkan musik pada waktu hari raya. Ketika Umar bin Khattab menyatakan nggak mau, ya. Begitulah kurang lebih, Bang Krisna. Oke, Ondi, kita break dulu apa gimana? Oke, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Masih di Sahur Bersama Tokoh, bersama Ustadz Haikal Hasan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pengajian Raudah yang sahur bersama kita, masih bersama Ustadz Haikal Hasan. Nah, Ustadz Haikal Hasan, ini juga yang menjadi kegelisahan para orang-orang yang
mau mendekatkan diri kepada Islam. Ya. Ini kan banyak firqah bingung, dia bilang bid'ah, yang dia bilang enggak. Itu bagi orang yang nggak punya ini kan suka bingung, yang mana bener nih? Iya, baik. Gini Bang Krisna, kita dudukin dulu definisinya ya. Definisinya kita dudukan dulu. Jangan lupa, karena jauhnya jarak antara kita dengan Rasul, maka kita memerlukan orang-orang yang cerdas. Dan bahkan kita punya hierarki dalam memahami. Dalam memahami Al-Quran, siapa yang paling ahli dalam menafsirkan Al-Quran? Nabi Muhammad tentu, Rasulullah SAW. Sehingga kita memerlukan hadis dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, siapa yang paling paham terhadap hadis? Sahabat Nabi. Karena sahabatlah yang paling ahli dalam menafsirkan sebuah hadis. Siapa yang paling ahli dalam mengartikan dan menerjemahkan perkataan sahabat? Tabi'in. Tabi'in, orang yang hidup bersama sahabat. Sedangkan kita ini jauh banget. Tidak bisa kita menjudge, tidak bisa kita menghukumkan sesuatu hanya dengan berdasarkan Quran dan hadis tok. Sebagai contoh. Saya mesti ambil contoh dulu. Ya. Betapa pentingnya kita mengambil hierarki seperti itu sebelum masuk kepada bid'ah. Sekarang kontroversi cadar. Ya. Cadar ya. Coba kita perhatiin ya. Cadar sebagian orang mengatakan budaya Arab. Loh, dari mana budaya Arabnya sih gitu kan? Justru Al-Quran turun untuk menghentikan budaya sebelumnya. Budaya sebelumnya itu kelihatan pusar, kelihatan belahan, sanggul, kondek, digulung-gulung sampai tinggi sekali, sampai seperti punuk unta. Nah, itu jahiliyah menurut Allah. Sehingga turunlah ayat untuk menutupkan kain kudung. Quran. Apa pengertiannya? Gitu. Kan Allah suruh menutupkan kain kudung, menutupi perhiasannya. Perhiasan, bukan emas dan berlian. Bagian dada wanita adalah perhiasan. Sehingga mesti ditutup, gitu kan. Nah, yang paling memahami itu tentu Nabi. Berdasarkan ayat tadi, Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sampaikan kepada istri para sahabat-sahabat dan anak-anak mereka, kalau sudah mens, jangan lagi kelihatan kecuali muka dan telapak tangan." Oh, ayat tadi terjemahan melalui hadis, kelihatan semua kecuali muka dan telapak tangan. Belum cukup. Karena kita akan berkata, yang penting muka telapak tangan, berarti cadar bid'ah. No. Siapa yang paling paham terhadap hadis Nabi? Ya Aisyah, ya sahabat. Bagaimana perlakuan Aisyah terhadap tubuhnya? Dia kelihatan mukanya, kelihatan tangannya. Tapi ketika ada orang asing laki-laki serombongan lewat, Aisyah ambil ujung bajunya dan serelep, menutupkan wajahnya, hanya terlihat matanya saja. Aha, Aisyah bercadar ketika suasana tidak memungkinkan untuk terlihat wajah secara utuh. Karena banyak orang-orang asing yang mungkin bisa menggoda. Itu caranya. Lalu bagaimana Umar bin Khattab menafsirkan hadis tadi? Kata Umar bin Khattab, wanita-wanita kami seperti burung gagak. Seluruhnya hitam, kecuali mata yang terlihat. Aha, istri Umar bercadar. Quran jelas, hadis jelas, sahabat jelas. Lalu bagaimana pendapat para imam? Imam Syafi'i dengan cerdasnya mengatakan bahwa aurat wanita terbagi 3. Pertama, seluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Aurat kapan? Ketika sholat, ketika umroh, ketika suasana tenang, aman, damai, ketika di tengah pengajian, ketika mau sholat, ketika mau masjid, ketika dan sebagaimana umum terjadi ketika ibu mau datang ke pengajian dan berkumpul dengan orang-orang yang baik ini. Lihat, sebaik ini. Aurat yang kedua, aurat seluruh tubuh, hanyalah mata yang terlihat. Kapan? Ketika suasana nggak aman, takut tergoda di tempat umum, laki-lakinya nggak dikenal, apakah dia baik atau tidak, apakah dia punya maksud atau tidak, di umum, di busway, di mall, di mana? Nah itu pakailah cadar karena itu sunnah, sunnah sahabat minimal. Yang ketiga, aurat dengan suami, apa yang ada di bawah pusar sama di atas dengkul. Nah itu juga aurat, biar suami juga gak boleh, gitu kan. Nah
Inilah 3 aurat menurut Imam Syafi'i. Kalau penjelasan kayak gitu asik nggak? Asik ya. Sempurna nggak pengertian tentang cadar? Bisa diterima. Nah, Jelas. bid'ah, tanya dong sahabat Nabi bagaimana memperlakukan bid'ah. Jangan langsung, pokoknya kalau Nabi nggak kerjakan, Nabi nggak pakai, Nabi nggak perintah, berarti bid'ah. Maka ente bid'ah. Nabi nggak pernah pakai kopiah hitam. Nabi nggak pernah pakai handphone. Nabi nggak pernah pakai handphone. Jadi, ibu sekalian dan para pemirsa Rasil yang saya hormati, kalau mau mendefinisikan bid'ah, jangan akal. Akal kita itu masih baru belajar 5 tahun, udah main bid'ahin orang aja gitu kan ya. Jadi, bagaimana perlakuan sahabat-sahabat Rasulullah? Sebagai contoh, Bilal bin Rabah, habis wudhu dia sholat. Nabi nggak suruh, Nabi nggak ngerjain, Nabi nggak contohin, Nabi nggak perintahin. Coba berani nggak bilang Bilal bid'ah? Nggak berani. Nggak berani. Umar bin Khattab nggak bagi zakat sama orang mu'alaf. Qurannya ada loh. Ya kan? Inna masalahul fuqara wal masakin wal mu'allafati qulubuhum. Ada, ayatnya ada. Umar nggak bagi. Ijtihad Umar mengatakan ayat itu Islam lagi lemah. Jumlahnya nggak seberapa. Jadi orang masuk Islam harus dibesarkan hatinya, supaya Islam bertambah dibagi zakat. Nanti kalau dia masuk Islam, dia menambah keimanan dengan ngaji, bertambah jadi kuat Islamnya. Datang mu'alaf zaman Umar bin Khattab datang. Saya mu'alaf Umar. Terus maksud lo zakat. Hei, Islam sekarang udah kuat. Lo mau Islam? Islam. Lo mau kafir silahkan. La ikrah fid din. Nggak ada maksud. Jadi harus tulus. Bisa nggak bilang Umar bid'ah? Nggak bisa. Jadi tidak semua yang baru pasti bid'ah. Kalau semua yang baru bid'ah, ibu-ibu semua kudungnya bid'ah. Karena zaman Nabi kudungnya warna hitam. Warna-warni bid'ah. Biru bid'ah, pink bid'ah. Gitu kan? Ya, jadi tidak semua hal yang baru itu bid'ah. Ya. Termasuk doa Allah mu'al kasumtu apa itu minal aidin wal faizin itu nggak ada di zaman Nabi nggak ada itu. Jadi gini aja contohnya. Lebih ekstrim lagi contohnya Bang Krisna. Usolli. Nggak ada ya. Nggak ada kan? Bilah. Oke Bang Krisna, saya mau bilang gini. Saya mau sholat ya. Udah siap-siap sholat. Mbak, kalau ada tamu bilang saya sholat. Allahu Akbar. Sah nggak sholat saya? Sah. Karena saya tanggung. Betul? Iya. Sama anak saya. Isa, itu handphone papa matiin dulu. Papa mau sholat ya. Allahu Akbar. Sah nggak? Sah. Sekarang saya bilang. Saya masih serius. Sholli fardal maghrib. Allahu Akbar. Sah nggak? Sah. Kenapa lu bilang bid'ah yang terakhir? Kenapa handphone lu nggak tegur? Kenapa kompor lu nggak bilang bid'ah? Paham maksudnya? Itu di luar koridor. Lu mau apa kek? Di luar koridor. Termasuk salaman setelah sholat nggak Pak? Salaman. Di luar koridor. Nggak apa-apa ya? Di luar. Sekarang gini deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi ada yang handphone. Boleh nggak? Sama sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah nggak sholatnya? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah nggak sholatnya? Kenapa yang terakhir lu musuhin sih? Ya nggak apa-apa. Di luar jangan apa ya? Sudahlah, hentikan kegaduhan ini. Dari zaman dulu kagak ada yang persoalkan. Kenapa sekarang pada musuhan seperti itu? Pemirsa, toleransi antar umat beragama itu harus. Dengan yang Kristen, Hindu, Buddha juga harus. Tapi toleransi sesama umat Islam lebih harus. Anda tidak pernah pakai kunut. Anda datang ke masjid yang pakai kunut. Hormatilah mereka. Sekedar angkat tangan gak ada masalah. Anda selalu pakai kunut. Datang ke masjid kebetulan masjidnya dan jamaahnya nggak pakai kunut. Langsunglah sujud ikut. Jangan bodoh amat gue mau sendiri. Itu namanya nggak adab. Jangan lupa adab di atas fikih. Tauhid, akidah, akhlak. Kalau kita zaman pesantren dulu, akidah, akhlak tuh sejajar. Bawahnya fikih.
Subhanallah, 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 subhanallah. Ah, ini nggak ada dicontoh. Langsung diri, langsung ngelangkain para kiai. Nggak ada fina. Bidah, nggak ada di hadis, nggak ada. Ini orang ngerti fikih, bego adab. Sama dengan cara nyikut orang mau cium hajar aswad. Ditendang orang, disikut orang mau cium hajar aswad. Sunnah, tapi dia sikut, dia tendang. Nggak pakai adab. Begitu juga orang-orang yang kayak gedebongan pisang. Ulama lagi, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Nggak ada doa berjamaah, diri jalan, ngelangkain pala para kiai. Ini nih. Ini nggak bener gitu ya. Begitulah kurang lebih teman-teman. Termasuk juga haul itu nggak apa-apa. Orang bikin haul. Kalau bikin haul itu betul-betul di luar ajaran. Tetapi itu kan nggak apa-apa. Nggak bisa dibilang bid'ah Bang Krisna. Kenapa? Karena kita mau mengingat-ingat orang tua kita, jasa-jasanya, dan bagaimana caranya kita bersilaturahim sama orang tua kita yang udah meninggal. Bagaimana caranya kita ya menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Kunjungi semua sahabat-sahabatnya kata Nabi. Bersalaman dengan mereka, peluk rangkul sama mereka, kasih uang, kasih makanan, kasih sembako, kasih apa kepada teman ayah-ayah kita. Waktunya kagak ada. Ayah kita temannya 200. Kalau tiap hari satu orang rumah, hampir setahun gua ke rumahnya doang, nggak ngapa-ngapain. Udah deh, undang aja deh mereka semua kemari, kita bikin haul. Ya Allah, cakep Bang Rina. Cakep. Datang deh semuanya teman-teman abah kita, teman-teman umi kita yang udah meninggal 5 tahun. Maafin ayah saya dulu ya, cium, bawa kasih bingkisan. Maafin umi saya dulu ya, cium, kasih bingkisan. Waduh, cakep banget. Ngapain bid'ah begitu? Termasuk juga ziarah menjelang Idul Fitri, pada ziarah ke makam itu budaya yang bagus juga ya. Kalau itu terus terang saya nggak pernah jalanin ya. Cuman saya juga nggak bisa ngelarang ya, nggak bisa ngelarang. Kuburan biar ada kesannya emang perlu diperbaiki ya, perlu dibersihin. Nah kalau ternyata perbaikinnya menjelang Ramadan, biar kita jangan kuburan sendiri. Kalau kita sekarang ke kuburan kan banyak yang nemenin kita. Kalau di bulan yang masih jauh dari Ramadan sendirian, ente mau sendirian, nah, enak kan? Mending akhirnya kita ajak-ajak teman-teman. Bersihin kuburan yuk, bersihin kuburan yuk, bersihin kuburan yuk, yuk. Akhirnya rame. Gitu. Begitulah budaya-budaya kita. Kenapa kita masih ada perbedaan mengenai penentuan 1 Syawal? Nah, inilah hikmahnya. Saya sih demen. Demen kenapa? Biar 2 kali diundang ceramah. Ustaz Haikal kemarin khotib di sini, iya. Sekarang khotib lagi di sini, iya. Lebaran 2 kali? Enggak. Itu bercanda aja. Jadi hikmahnya luar biasa. Jadi kita dituntut untuk belajar kembali apa itu ruqyah. Doain dong ya. Apa itu hisab ya. Dan ternyata kita sangat beragam. Bila menentukan dengan hisab, dengan ruqyah terjadi perbedaan, sah-sah saja. Ya sah-sah. Nggak bisa dihindari, Pak Krisna. Nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena negara kita berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, di mana setiap orang bisa bebas menentukan seperti itu. Lain halnya negara agama. Negara agama dengan mengatakan Lebaran tanggal 1. Tanggal 1 Syawal udah pasti ya. Tanggal sekian. Yang di luar itu ditangkap, dipenjara. Nah, ada tuh negara kayak begitu. Tapi karena kita bukan negara agama, sah-sah saja. Silahkan. Nggak bisa dihindari itu. Oke. Dari ibu barangkali ada yang mau bertanya. Nah, sekalian aja nanti dimasukin ke hasil nih. Nah, ya. Boleh. Saya pernah dapat WA dari teman. Katanya itu dari hadis. Tapi saya nggak bisa sebutin oleh Pak hadis. Katanya nazar itu udah haram. Apa? Nazar haram. Nazar. Saya protes. Katanya belajar hadis dong. Katanya bilang begitu. Gimana Pak sebetulnya? Apakah nazar haram dari ibu? Ibu siapa nih? Reti. Ibu Reti. Apakah nazar haram dari Ibu Reti? Ya Allah. Nazar sudah apa ya? Kenapa kok saya baru bener Bu, saya baru dengar Bu orang yang mengatakan nazar itu haram. Ya, bertahun-tahun kita diajarkan bahwa nazar itu untuk
membuat permintaan kita dikabulkan lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di mana hadis sahih Bukhari di mana seseorang lagi jalan bertiga, dia masuk ke dalam goa. Ketika dia masuk ke dalam goa, dia bilang, dijadikan ini sebagai wasilah bahwa dia telah melakukan hal yang baik. Kalau umpamanya itu sebuah kebaikan, tolong bukakan pintu ini, kebuka sedikit dan seterusnya. Ada juga tentang kalau anak saya lulus, saya mau puasa sebagai tanda syukur. Enggak ada masalah, Bu. Kalau umpamanya anak suami saya selesai operasinya dan sehat walafiat, saya mau sedekah, saya mau panggil 40 anak yatim. Enggak ada masalah, cuman alangkah lebih baiknya panggil dulu anak yatimnya, baru operasi. Katanya itu tandanya orang pelit katanya. Pamrih katanya. Dia bilang gitu. Dibilang begitu. Orang bernazar ada orang pelit. Kalau bernazarnya soal harta dan itu soal bisnis, nggak pelit. Ya Allah, saya nggak punya duit sekarang. Kalau proyek saya goal dan saya punya duit, saya niat untuk mengambil anak yatim 5 orang. Bukannya pelit, kan dulu belum punya duit. Gimana sih gitu. Ya, protes saja Bu, nggak apa-apa. Karena hazanah ilmu pengetahuan. Yang nggak boleh Ibu maki-maki orang ya. Oke, baik, dari Ibu lain ada yang mau tanya? Mengenai bid'ah tadi semacam setelah orang meninggal itu 3 hari, 7 hari, 40 hari kemudian 3 hari, 7 hari, 4 hari ada nggak? Baik. 40 hari. Jelas itu tidak ada ya, jelas sekali. Bahkan tahlil pun tidak ada ya. Tapi jangan lupa, tidak bisa kita bilang itu bid'ah. Karena kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Berarti kita mendoakan orang itu masuk neraka. Sekarang gini, saya tanya lagi sama Ibu. Ibu punya teman meninggal. Anak-anak ini kan ada tuh ya, nangis aja. Ibu datang nggak untuk kunjungi anak-anaknya? Datang, kasihan. Kenapa? Anak-anaknya nangis. Ibu datang buat menghibur kan? Deh. Tetangga Ibu nih. Terus saya tanya lagi nih sekarang. Daripada gue sendiri, gue ajak teman-teman gue datang biar rame. Boleh nggak? Boleh, ajak teman-teman supaya rame. Kasihan. Daripada dia bawa keluarin makanan dan Nabi juga nggak boleh. Gue bilang sama teman-teman gue, nanti malam kita ke rumah almarhumah ya. Masing-masing bawa makanan ya. Boleh nggak? Boleh. Ibu namanya sedekah biar nggak ngerepotin. Jadi kita datang rame-rame ke rumah temen yang meninggal, menghibur dia, bawa makanan rame-rame sambil ngobrol. Boleh tidak? Daripada ngobrol, mendingan doain dengan la ilaha illallah. Boleh nggak? Kenapa jadi bid'ah? Ustaz yang dipermasalahkan adalah orangnya yang kesusahan itu yang mengundang Orang itu mubazir. bikin 3 hari. Orang itu mubazir. Orang yang itu mubazir, orang itu bisa haram karena dia memaksakan kehendak. Ibu-ibu yang datang membantunya tidak ada masalah. Orang itu. Kenapa masih 7 hari? Nah, ini kontroversi. Awalnya dari Hindu. Ya, Bu. Nah, kenapa jadi Islam? Karena Wali Songo. Wali Songo tuh hebat sekali. Dia daripada itu dipakai demikian, lebih baik kita isi dengan budaya Islam, bukan syariat. Budaya. Bukan syariat. Kalau syariat mesti ada ayat hadisnya. Ini budaya Islam. Ya, dahulu mau dakwah sulit. Kenapa? Karena orang tidak mau kumpul. Zaman dulu orang kumpul ketika kematian. Momen ini dimanfaatkan oleh Wali Songo untuk dakwah Islam. Dikenalkan kalimat la ilaha illallah berulang-ulang. Jadi ini adalah strategi untuk mengislamkan orang masa lalu. Kalau itu kau katakan bid'ah, namanya kurang ajar. Gara-gara Wali Songo lah, gara-gara Allah tentu ya. Wali Songo lah kita menjadi negara dengan mayoritas berpenduduk beragama Islam. Kenapa? Karena Wali Songo mengisi budaya-budaya masa lalu dengan budaya dan ucapan-ucapan Islam. Dan itu ada hadisnya. Aku senang menyelisih umat yang lalu untuk mengambilnya. Contoh puasa tanggal 9. Itu budaya dari Yahudi. Nabi ambil. Namanya puasa Tasu'a. Gitu. Oke, Mas Andi gimana waktunya?
Wah, udah habis ya. Oke, Iwan Anawat, sepertinya kita sudah dibatasi oleh waktu. Terakhir, pesan-pesan untuk yang belum Ramadan sebaiknya ngapain di rumah aja? Nah, dalam Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka berkah yang luar biasa. Ya, Allah dalam bulan Ramadan kita lihat kita tarawih. Di luar Ramadan enggak. Ramadan kita zakat banyak, luar Ramadan enggak. Ramadan kita ibadahnya kuat, enggak. Ramadan kita puasa 30 hari, di luarnya enggak. Ramadan kita witir berjamaah, di luar enggak. Ramadan kita sholat jamaah 5 waktu, di luar enggak. Ramadan kita mikirin tetangga, di luar enggak. Ramadan kita tadarus, di luar enggak. Ramadan kita Masya Allah, Ramadan semua di puncak keimanan. Dan apa akibatnya ketika di puncak keimanan? Keberkahan datang dari langit dan dari bumi. Semua penjualan tumbuh, semua kendaraan tumbuh, bahkan properti tumbuh, consumer produk tumbuh. Yang kagak ada hubungannya, kalau terigu, gula semua naik penjualan. Toko-toko semua display habis semua. Toko-toko semua gondola display semua, eye catching display semua habis semua. Toko-toko pada stoknya nambah semua habis. Dari mana duitnya? Dari THR? Enggak, THR cuma 1 kali gaji, tapi peningkatan itu bisa 7 kali sampai 800%. Penjualan terus dahsyat di bulan Ramadan. Logika kita di mana? Logikanya adalah mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala mau curahkan, itu yang namanya keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu kampung beriman dan bertakwa, Allah beri keberkahan dari langit dan dari bumi. Ramadan adalah bulan yang kita tunggu. Ramadan ini yang sekarang kita sedang berada di dalamnya adalah sebaik-baik bulan, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ramadan ini berhasil, hidup lu tenang selama setahun. Ramadan ini gagal, hidup lu belangsak selama 1 tahun. Karena itu sebenarnya kata penutup dari saya, hidup kita sebenarnya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Haikal. Baik juga terima kasih ibu-ibu dari Oke, Iwan Anawat, demikian tadi acara sahur bersama tokoh bersama Ustaz Haikal Hasan, dan terima kasih ibu-ibu dari Raudhah Menteng. Pimpinan Terima kasih Ibu Nurul. Ibu Nurul, terima kasih. Dan kepada Ibu Nurul Akbar, tuan rumah yang sudah menyediakan tempat ini dengan jamuan yang lezat, terima kasih. Ya, kita akan jumpa lagi pada sahur bersama tokoh berikutnya. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Acid, Kemudian Imam, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.